Baru sempat cari sarapan tradisional yang ada di kampungnya Bang Toha. Sebenarnya kemarin sudah ramai yang berkomentar, Bang, sarapan tradisional di kampungnya Bang Toha makanannya apa saja? Oke sahabatku semua, kali ini Bang Toha akan berangkat ke kampung sebelah, yang dimana Bang Toha akan membeli kue serabi. Kue serabi itu mirip-mirip seperti lempeng sahabatku semua, dan cara masaknya masih menggunakan cara tradisional. Di video kali ini Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisional yang ada di kampung istrinya Bang Toha. Sebab Bang Toha dapat istri itu lain kampung ya, jadi bukan sama dengan kampungnya Bang Toha. Di sini ada penjual ayam, jadi kalau di Indonesia ayam dijual secara hidup ya, untuk ayam kampung. Kemudian untuk mobilnya di sini juga masih menggunakan mobil yang tipe lama. Dan pada akhirnya Bang Toha sampai sudah di tempat untuk sarapan pagi, yang dimana ini namanya kue serabi. Jadi kue serabi ini terbuat daripada tepung beras dicampur dengan santan, kemudian dimasak di atas kuali tanah. Jadi memang benar-benar original, dan rasanya itu gurih ya, gurih-gurih sedap lah sahabat semua, tidak manis. Kalaupun misal kata ingin minta manis, biasanya harus bawa topping sendiri ya. Misal kata bawa coklat ataupun bawa pisang. Ini kalau dicampur dengan pisang, rasanya itu lebih mantap sahabatku semua. Dan biasanya yang jual adalah makcik-makcik yang sudah berumur. Tengok, semuanya terbuat daripada bahan tradisional ya. Dari mulai alat masaknya, kemudian di sini dimasak menggunakan kayu bakar, bungkusnya pun daun pisang. Dan ternyata Rp5.000 tidak dapat untuk membeli kue serabi. Kalau dulu boleh ya, tapi sekarang katanya barang-barang sudah naik semuanya. Jadi harganya dinaikkan pula. Dan inilah tempat penjualannya sahabatku semua. Jadi di pondok kecil jam 6 pagi di sini sudah habis ya. Biasanya makcik ini jualannya selepas azan subuh sudah jualan, dan biasanya sudah ramai dikunjungi para pembeli, dan Bang Toha ini termasuk yang paling lambat. Kalau di kampung, kalau yang rumahnya bagus-bagus, yang kaya-kaya, yang tidak kaya juga banyak. Jadi nggak semuanya kaya sahabatku semua. Di sini kalau dapat bantuan dari pemerintah, rumah akan dikasih tulisan keluarga miskin. Harusnya nggak seperti ini juga ya, karena ini pun juga uang dari rakyat. Kenapa nggak dikasih tulisan keluarga kurang mampu? Kalau di Malaysia mungkin ada roti cane, kalau di kampungnya Bang Toha ada kue serabi. Ternyata harganya sudah naik. Dulu waktu pulang tahun lalu Rp5.000 dapat 5. Sekarang Rp5.000 nggak dapat. Tadi Bang Toha beli Rp8.000. Dan seperti ini penampakan kue. Dan ini dia penampakannya sahabatku semua, kue serabi. Tadi Bang Toha beli 8.000. 8.000 dapat 5 biji. Cara makannya kita letak di pinggan macam ini. Ini mirip-mirip lempeng ya. Untuk bahan pembuatannya pun juga kurang lebih sama lah seperti lempeng. Cuman yang ini lebih agak cair sedikit. Nah, makannya pakai kuah santan. Pakai kuah santan seperti ini. Jadi dicampurkan ke kue serabinya. Ini Rp8.000 sama dengan Rp2. Rp2 dapat 5 biji. Cukup murah lah sahabatku semua. Kalau dulu kan barang-barangnya belum naik, sekarang barang-barangnya sudah naik, jadi dinaikkan Rp3.000. Jom jemput makan kue serabi. Mirip lempeng ya. Ini kalau dikasih kuah kari pasti rasanya enak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim, jemput makan semuanya. Jadi cara makannya itu dikasih kuah santan seperti ini sahabatku semua. Ini Bang Toha menggunakan tangan kanan ya, cuman pakai kamera depan. Mungkin kalau di layar video sahabat-sahabatku semua nampaknya tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Nah seperti ini. Cara makannya mirip roti cane. Jadi kuahnya dikasih banjir lebih sedap. Bismillah.
Hmm. Rasanya itu mirip-mirip bubur. Dan bahannya ini tepung beras daripada campuran kelapanya juga. Dia lebih ke mirip-mirip apa ya, macam rasa nasi lemak, sebab ini kan juga tepung beras dikasih santan. Jadi seperti inilah sarapan makanan tradisional di kampungnya Bang Toha. Rp2 dapat 8 biji. Kok dapat 8 biji sih? Rp2 dapat 5 biji kue serabi. Kalau untuk harga makanan di sini masih terbilang murah lah sahabatku semua. Ya karena di kampung, mungkin kalau di kota ini udah nggak dapat. Kalau di kota bisa jadi harganya 20.000. Rasanya kurang lebih macam bubur beras dikasih santan. Kita lanjut makan. Nambah lagi Bang Toha. Yang gosong-gosong ini sedap sahabatku semua. Bismillah. Ini roti canainya orang Jawa lah. Kalau di Malaysia kan ada roti canai pakai kuah banjir. Kalau di Jawa kue serabi kuah banjir. Bismillah. Jemput makan semuanya. Macam ini bentuknya. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat daripada Malaysia, misal kata melancong di Indonesia, kemudian melancongnya di Jawa, coba cari kue serabi. Untungnya dulu merantau di Malaysia. Dalam hal ini, kalau di Malaysia itu benar-benar diajari ya, bagaimana cara memadamkan gas yang terbakar. Dulu waktu merantau di Malaysia, Bang Toha itu diajari tim penyelamat di Malaysia. Jadi kalau gas terbakar seperti ini tidak boleh panik. Selesai sarapan pagi, tiba-tiba ada musibah kecil sahabatku semua, yang dimana tabung gas LPG terbakar. Alhamdulillah masih selamat lah. Pagi-pagi istri menjerit, kukira ada apa, ternyata insiden gas tabung LPG-nya bocor sampai terbakar seperti ini sahabatku semua. Nasib baik selama saya merantau di Malaysia itu dapat latihan yang dimana saat ada kebakaran seperti ini dilarang panik. Cukup ambil towel, kasih basah, kemudian kasih tutup. Alhamdulillah apinya sudah tidak menyala lagi. Jadi selama saya merantau di sana itu dikasih pelatihan seperti ini sahabat semua. Karena benda-benda seperti ini memang wajib untuk melakukan pelatihan. Jadi misal kata ada kebakaran, tak perlu panik, tinggal tutup towel seperti ini, aman. Pagi-pagi mendapat musibah kecil, alhamdulillah masih diberi keselamatan. Jadi tadi tabung ini mengeluarkan api sahabatku semua. Istri pun panik, cemas, menjerit-jerit, tapi alhamdulillah Bang Toha berhasil memadamkannya. Jadi sewaktu saya merantau di Malaysia, dulu itu diajari bagaimana caranya memadamkan api yang tengah bocor seperti ini ya, di gas LPG. Kalau di Malaysia disebut tabung gas. Dan tabung gas di Indonesia dengan di negara tetangga kita Malaysia itu memang beda jauh. Kalau di sini tabung gasnya
hanya 3 kilo beratnya. Memang nampak kecil, nampak comel. Biasanya kalau orang di sini menyebutnya gas melon atau gas tembikar susu karena bentuknya mirip tembikar susu atau melon. Merantau di negara tetangga bukan hanya sekedar mencari uang lebih saja, tetapi di sana dari segi ilmu keselamatan itu benar-benar diutamakan. Biasanya setiap tempat pekerja akan didatangi pegawai penyelamat untuk diajarkan bagaimana caranya memadamkan api, kemudian bagaimana caranya kalau ada api berkobar-kobar, misal kata biar tak perlu memanggil bomba atau pemadam api kebakaran atau pemadam api. Di sana itu diajarkan satu persatu sahabatku semua. Dan alhamdulillah ternyata ilmu tersebut sangat bermanfaat. Apalagi Bang Toha kalau di rumah itu tugasnya sebagai tukang masak teh ya, bantu istri. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya juga cukup baik. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia kemarin yang telah kirim super tank kepada saya untuk dibagikan Mbak Feni untuk tambahan beli HP baru. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Feni sudah beli HP baru. Nanti Bang Toha kalau menghantar TOS, Bang Toha akan tunjukkan HP-nya Mbak Feni. Terima kasih untuk orang baik daripada Malaysia. Tabung gas di sini itu memang kecil sangat sahabatku semua. Dan biasanya untuk rebus teh seperti ini kadang-kadang 2 hari itu sudah habis ya. Kalau untuk di on kan terus, sebab ini comel, ringan sangat. Kalau misal kata mau beli tong gas yang besar, di sini juga nggak ada yang jual. Jadi rata-rata memang pakai tong gas seperti ini. Dan di sini ada tulisannya khusus untuk masyarakat miskin. Namun tulisannya sudah hilang. Kadang-kadang saya juga heran setiap bantuan yang ada di Indonesia, entah itu bantuan uang atau apa, biasanya kalau bantuan uang itu yang mendapat bantuan rumahnya akan dikasih tulisan keluarga miskin. Jadi nampaknya kurang sopan lah. Namun di sisi lain kalau tidak dikasih tulisan seperti itu, yang lain kadang-kadang iri ingin dapat bantuan. Mungkin dengan cara seperti itu biar yang lain tidak iri atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi kalau dari segi pandangan saya, misal kata setiap bantuan dikasih tulisan khusus untuk orang miskin itu kan juga tak elok. Sebab bantuan tersebut kan juga uang daripada rakyat. Harusnya nggak harus dikasih tulisan seperti itu ya kan. Harusnya keluarga tidak mampu, itu kan lebih sopan. Mbak Feni, hadiah daripada orang baik dari Malaysia sudah dibelikan HP atau belum? Sudah. Coba dong lihat HP-nya. Masya Allah, langsung dibelikan HP iPhone. Itu baru atau second Mbak? Second? Yeah. Harganya berapa? Yeah. Harganya murah? Yeah. Berapa sekitar? 4 juta? 4 juta itu kalau uang ringgit itu 1.000. Tengok Mbak Feni, tengok. Masya Allah, ini sebagian hadiah daripada orang baik dari Malaysia ya. Yeah. Akhirnya Mbak Feni punya HP impian. Jadi sebagian uang tabungannya ya kan. Alhamdulillah. Jadi Mbak Feni kadang-kadang dapat super tank, hadiah daripada orang baik dari Malaysia. Akhirnya sampai bisa beli HP impian, HP iPhone. Wah, ini untuk selfie Bagus. Untuk selfie bagus Mbak. Bagus sekali. Untuk selfie kata Mbak Feni bagus sekali. Kalau beli baru harganya berapa, mahal Mbak ya? Masih 7 juta. Masih 7 jutaan. Iya. Kalau yang baru ini sekitar 7 jutaan itu ya 1.800-an ringgit sahabatku semua. Tapi kalau kita beli second ya sekitar 1.000 ringgit. Ternyata untuk HP iPhone di Indonesia dan Malaysia kurang lebih harganya hampir sama Mbak. Iya. Tapi sebenarnya lebih murah di Malaysia Mbak. Tapi kan nanti bea cukai lagi. Oh nanti ya, betul sekali, nanti bayar bea cukai lagi. Masya Allah, seneng nggak Mbak bisa punya HP impian? Yang kemarin HP-nya sudah rusak Mbak ya? Itu berapa tahun itu Mbak? HP sudah berapa tahun itu? Baru ini. Baru berapa tahun? Tapi udah gitu. Udah sering rusak? Udah jatuh? Udah jatuh. Merek apa itu HP-nya? Yang ini layarnya. Oh, layarnya sudah pecah. Kalau itu dibelikan ibu ya? Kalau ini beli sendiri ya? Iya. Hasil kerja keras sendiri? Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Feni
akhirnya bisa memiliki HP impian yang dimana dulu pengen HP iPhone, katanya kalau untuk selfie bagus, buat video dong mbak kalau gitu, buat TikTok, nanti kalau jualan live. Nggak pede. Kenapa nggak percaya diri? Nanti kalau jualan live ya kan, siapa tahu ada orang bersedekah es teh ya kan. Oke mbak, ini HP-nya, Masya Allah, Alhamdulillah. Doakan dong untuk sahabat-sahabat kita daripada Malaysia yang telah berbagi kebaikan kepada Mbak Feni. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan dipermudah segala urusannya. Oke, kata Mbak Feni, semoga rezekinya lancar dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari hadiah orang baik daripada Malaysia sampai beli handphone iPhone, Masya Allah. Nampaknya kok bahagia sangat mbak. Iya, kan bisa beli sendiri. Oh, berarti bisa beli sendiri, merupakan salah satu kebanggaan mbak ya. Iya. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, amanah daripada kalian sudah saya sampaikan ke Mbak Feni, yang dimana sekarang sudah dibelikan handphone baru dan beliau pun juga amat sangat bahagia. Terima kasih untuk orang baik daripada Malaysia. Dan kata Mbak Feni merupakan salah satu hal yang begitu amat membuat bersyukur mbak. Senang ya? Senang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Next ditunggu video selanjutnya karena Bang Toa mau masak lagi.